Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam kesempatan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu mengenai dakwah, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang sudah disampaikan, yaitu pertama tahapan pembinaan, yang kedua tahapan berinteraksi dengan umat. Tahapan berinteraksi dengan umat, Rasulullah SAW mengutus Muhammad Mus'ab bin Umair, seorang anak muda yang begitu gagah dan punya diplomatis, menyampaikan dakwah, punya kepintaran. Maka Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair berdakwah ke negeri Madinah. Di negeri Madinah masyarakatnya sudah mudah untuk menerima dakwah Islam, karena pada umumnya penduduk di Madinah itu beragama Nasrani yang kitabnya menjelaskan tentang keberadaan Rasulullah SAW. Sehingga dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair di kota Madinah itu luar biasa diterima masyarakat, baik kalangan masyarakat biasa, masyarakat tokoh panutan umat, dan maupun militer ataupun penguasa-penguasa di negeri ini. Setelah dibina dan ditaskif, dikaderkan, sehingga pada umumnya masyarakat yang di Madinah ini mempunyai pemikiran, perasaan, dan berbuat itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada musim haji mereka berangkat kembali ke kota Makkah dan mereka membaiat Rasulullah yang dikenal dengan baiat Aqabah yang pertama. Di dalam baiat Aqabah pertama mereka berjanji kepada Rasulullah SAW untuk tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anak kecil, dan tidak berbohong, serta tidak menentang Rasulullah dalam perbuatan ma'ruf. Setelah melakukan baiat kedua, maka menyusul lagi baiat pertama dan akan menyusul lagi baiat kedua pada musim haji berikutnya, yaitu pada tahun 13 kenabian Rasulullah SAW. Ini berjumlah 75 orang umat Islam membaiat Rasul, di antaranya adalah wanita. Mereka mengadakan baiat kepada Rasulullah SAW, yaitu baiat Aqabah yang kedua. Hijrahnya kaum muslimin ke Madinah adalah sebagai awal mulanya marhalah tatbik ahkamul Islam, yaitu periode pelaksanaan syariat Islam dengan diproklamirkannya Daulah Islamiyah sebagai pelaksana hukum Islam dan sebagai pengemban risalah dakwah seluruh dunia dengan jihad fi sabilillah. Pada fase marhalah tahbid ahkamul Islam ini adalah fase yang ketiga. Masyarakat, tokoh-tokoh dan penguasa sudah menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah ini diangkat sebagai kepala negara. Dengan tahapan periode ketiga, dakwahnya Islam dan Rasulullah SAW mempunyai kekuatan. Ahlun nusrahnya sudah mendukung Rasulullah SAW. Dengan adanya sebuah kekuatan yang disebut Daulah Islamiyah yang Rasulullah SAW sendiri menjadi kepala negaranya, Rasulullah maka melaksanakan hukum-hukum Allah karena dia sudah didukung oleh Ahlun Nusrah, sehingga semua sisi kehidupan seperti berhukum kepada hukum Allah, ekonominya ekonomi Islam, sosial kemasyarakatannya semua Islam, pendidikannya juga Islam, sehingga sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Dengan mengetahuinya kita tahap-tahap dakwah Rasulullah ini, semestinya kita mengambil pelajaran, mengambil iktibar, dan kita sangat bisa mencontoh bagaimana perkembangan dakwah Rasulullah yang begitu hebatnya, dari yang sembunyi, dakwah yang terang-terangan, dan fase yang ketiga membentuk sebuah kekuatan, yaitu Rasulullah sebagai kepala negara. Tahap-tahapan ini mestinya seluruh umat Islam yang ada sekarang, yang diatur dengan sistem kapitalis yang notabene-nya demokrasi, ini akan membuat umat menjadi sengsara. Nah, jika umat mau bahagia sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yang Allah ridhokan, hendaknya kita sebagai orang yang beriman mengikuti apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, agar hidup dan kehidupan kita ini menjadi hidup mulia, hidup
sejahtera dunia maupun di akhirat. Inilah yang menjadi kekuatan kita, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Untuk itu marilah kita semua, wabil khusus santriwati, calon ustazah akan mendakwahkan Islam. Kalau kita mau menjadi orang yang beruntung sesuai dengan surat Ali Imran ayat 104, baik itu beruntung di dunia atau lagi di akhirat, maka contohlah tahapan-tahapan yang dibuat oleh Rasulullah SAW bersama sahabatnya, karena sahabat-sahabatnya semua yang mendukung dakwah Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah surganya, surga Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Itulah sebenar-benarnya yang dikatakan orang yang beriman, karena password untuk masuk dalam surganya Allah itu adalah orang-orang yang beriman yang mencontohkan apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW serta sahabat-sahabatnya, sehingga Islam jaya menguasai dunia. 3/4 dunia dikuasai oleh umat Islam, dan umat Islam ditakuti oleh orang-orang kafir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita sehari-hari ini bisa menjadi itibar dan dapat kita praktekkan. Dan apabila ada kata yang salah yang saya sampaikan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.